Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Dasar Perhitungan Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi untuk Memenuhi Tugas 10 Mata Kuliah Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SMSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widan Ilwati Mokhtar dengan NIM C1C020111, mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Yang pertama itu ada dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPD adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu baik PPN ataupun PPh pasal 22, 23, dan pasal 4 ayat 2 sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa jenis dasar perpajakan yang masing-masing terdiri atas macam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang tersebut. Yang pertama itu ada dasar pengenaan pajak penghasilan atau DPP PPh, yaitu ada DPP PPh 21 yang dipotong adalah pegawai tetap penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan bulanan, pegawai harian yang menerima upah harian atau mingguan atau satuan atau borongan, bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Lalu ada DPP PPh 22 atau DPP nilai impor. Nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk menghitung biaya masuk, ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Pabean. Lalu ada DPP PPh 23, ini adalah nilai atas imbalan yang sehubungan dengan jasa teknis, manajemen, konstruksi, konsultasi, dan kata lain yang dipotong dari jumlah bruto yang tidak termasuk dalam PPN. Terus ada dasar perhitungannya, ada PPh dari pasal 15 juga merupakan pengenaan pajak pada wajib pajak perusahaan pelayaran. Lalu ada dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN. Yaitu ada DPP harga jual. Harga jual merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu barang kena pajak. Lalu ada DPP penggantian, yaitu nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak. Lalu ada DPP nilai impor, yaitu merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Lalu DPP nilai lain, yaitu nilai lain menjadi suatu nilai uang yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Setelah mengetahui besarnya DPP, maka nilai pajak yang terutang itu bisa diketahui pula dengan metode perhitungan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perhitungannya tentu berbeda dengan antara DPP untuk PPN dan DPP untuk PPh. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki perhitungan yang bertata sistematis. PPN yang terutang dihitung dengan cara PPN dikali dengan DPP PPN. Aturan ini diterapkan oleh peraturan perundang-undangan PPN yang ditetapkan oleh pemerintah di setiap negara. Dalam penentuan jumlah PPN yang terutang dari suatu transaksi ada dua komponen yang penting, yaitu tarif PPN dan DPP PPN. Lalu ada pengertian biaya. Ada terbagi atas dua, yaitu deductible expense dan non-deductible expense. Deductible expense adalah biaya yang diperoleh secara pajak untuk mengurangi penghasilan bruto. Apabila ada komponen biaya yang bisa dibiayakan akan membuat penghasilan bruto berkurang dan otomatis akan membuat perhitungan pajak lebih rendah. Lalu ada non-deductible expense, yaitu biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibiayakan atau dibebankan, yang artinya tidak boleh mengurangi penghasilan bruto secara pajak. Biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 6 ayat 1, yaitu biaya yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan dan amortisasi, iuran dana pensiun, kerugian penjualan atau pengalihan harta, kerugian selisih biaya penelitian, biaya beasiswa, piutang yang tidak dapat ditagih, sumbangan nasional, sumbangan penelitian, biaya pembangunan infrastruktur, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, PTKP wajib pajak pribadi. Lalu ada biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1, yaitu pembagian laba, biaya yang dibebankan kepada pemegang saham, pembentukan dana cadangan premi yang dibayar wajib pajak orang pribadi, penggantian sehubungan dengan pekerjaan, harta yang dihibahkan atau disumbangkan pajak penghasilan, biaya yang menjadi tanggungan pribadi, gaji yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi dan pajak masukan. Lalu ada PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan. Artinya, seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulannya tidak mencapai ketentuan PTKP. Meski
Sudah diringankan bebannya, orang tersebut tetap wajib melaporkan surat pemberitahuan atau SPT pada ketentuan tarif PTKP 2019 yang disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010/2016. Untuk ketentuan PTKP bagi pegawai diatur dalam PMK Nomor 102 PMK 010/2016 yang belum berubah hingga sekarang. Ketentuan PTKP yang sampai saat ini dijalankan yaitu sebagai berikut. Wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan yaitu 54 juta, penghasilan istri ditambah dengan penghasilan suami 54 juta, wajib pajak pribadi dengan status kawin mendapatkan tambahan sebesar 4.500.000, wajib setiap anggota keluarga sedarah yang menjadi tanggungan maksimal 3 tanggungan itu mendapatkan tambahan sebesar 4.500.000. Ini bisa dilihat kolomnya ini. Di situ ada PTKP pria atau wanita lajang di mana TK itu artinya tidak kawin, _0 berarti tidak ada tanggungan sebesar 54 juta. Lalu kalau seandainya TK strip 1 berarti tidak kawin tapi mempunyai tanggungan 1. Berarti 58.500.000. Lalu ada PTKP pria kawin, K itu tandanya kawin dan 0 itu berarti tanpa tanggungan sebesar 58.500.000. Jadi kalau K strip 1 K_1 berarti sudah kawin dan sudah mempunyai 1 tanggungan sebesar 63 juta. Lalu ada PTKP suami istri itu digabung. Misalnya K1 strip 0, misalnya berarti itu kawin, stripnya itu I berarti gabungan antara gaji suami dan istri, dan 0 itu berarti tanggungannya. Berarti kalau tidak ada tanggungan berarti sebesar 112.500.000. Dan jika K_I_1 itu berarti sudah memiliki tanggungan 1 dan sebesar 117 juta. Lalu yang kedua itu ada depresiasi. Penyusutan atau depresiasi itu adalah metode akuntansi pajak yang mengalokasikan aset berwujud ataupun fisik selama masa umum manfaatnya. Penyusutan yang juga disebut sebagai depresiasi mewakili beberapa banyak nilai aset yang telah digunakan. Ini terdapat 2 metode sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam menghitung nilai penyusutan, yaitu metode garis lurus atau straight line method, terus ada metode saldo menurun atau declining balance method. Contohnya itu ini ada kelompok harta berharga yang bukan bangunan, misalnya kelompok 1 masa manfaatnya itu adalah 4 tahun, maka tarif penyusutannya itu ada ayat 1 ayat 2 itu sebesar 25% dan 50%. Lalu ada bangunan permanen, contohnya bangunan masa manfaatnya 20 tahun, lalu tarif penyusutannya itu ada sesuai dengan ayat 1 sebesar 5%. Yang kedua itu ada amortisasi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaatnya lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dengan berbagai bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat amortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asasi. Dengan apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagai bantuan, sumbangan, zakat, hibah, dan atau warisan yang diakui berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berupa harta tidak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Contohnya ada kelompok harta yang tak berwujud. Kelompok satunya itu masa manfaatnya selama 4 tahun. Berarti tarif amortisasi secara garis lurus itu 25% dan secara saldo menurun itu 50%. Lalu kesimpulannya itu adalah dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, pengganti nilai ekspor, nilai impor, atau nilai ekspor atau nilai lainnya yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu baik PPN ataupun PPh pasal 22, 23, pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak yang masing-masing terdiri dari berbagai macam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang ini. Penyusutan atau depresiasi adalah metode akuntansi pajak untuk mengalokasikan biaya aset yang berwujud ataupun fisik selama masa umur manfaatnya. Penyusutan yang juga disebut sebagai depresiasi mewakili seberapa banyak nilai aset telah digunakan. Perhitungan tarif penyusutan akan berdampak terhadap laporan keuangan di dalam keakuntansi serta pelaporan pajak sehingga nilai pajak dapat dihitung lebih efisien. Terdapat 2 metode sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu
metode garis lurus atau straight line method, dan metode saldo menurun atau declining balance method. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.